إلى هذه ولكنة سليلا حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر إمام جنيد البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Al-Bisra membaik keberan wajib waduratum walim wa ila khususan Imam Tajuddin Syekhana Imam Tajuddin Abdul Fadil Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Athaillah rahimahullah alaihim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang takdir pada kajian yang lalu itu, ialah tentang sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar, yakni semangatmu, gairahmu tentang perjuanganmu untuk meraih sesuatu apapun itu tak akan bisa menyingkap atau menembus tirai takdir. Dengan kata lain, bahwa takdir kehidupan semesta ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian telah dibahas dan diperjelas tentang takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Kemudian dilanjutkan pada kajian tentang takdir ula, takdir wusta, dan takdir ukhra. Seharusnya kita semua sudah paham, dan insya Allah kita golongan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan pada kajian berikutnya, mari kita bersama-sama untuk menjernihkan hati dan jiwa kita dari segala macam persoalan dunia yang menempel dan mendekam, menjadi noda-noda di dalam hati dan jiwa kita. Khusyukan hati dan jiwa kalian, duduk seolah kalian berhadap dengan Allah dan kalian sedang ada di rumah
ruhaniyah kalian, sedang ada di kampung ruhaniyah kalian, di mana tempat ini disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang ada di dalamnya duduk bersama-sama untuk mengkaji ilmu yang dicintai Allah, ilmu yang disukai Allah. Allah berjanji di dalam kitab Hadisul Qudsiyah, di dalam firman-Nya, yakni menyatakan bahwa siapapun di antara mereka terlepas dari niat maupun apa saja, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terlebih lagi tadi kita sama-sama telah menyaksikan saudara-saudara kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni masuk Islam secara kafah, masuk Islam yang disebut indallah, menjadi Islam di sisi Allah, bukan sebatas KTP, bukan sebatas keturunan, karena memang Allah menganjurkan, memerintahkan, bahkan ini perintahnya wajib dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua, yakni masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan separuh-separuh, jangan tanggung-tanggung. Islam itu bukan keturunan, Islam itu bukan agama otomatis, agama umat. Siapapun yang mau jadi orang Islam di sisi Allah, catatan, saya ulangi lagi, siapapun di antara kalian ingin menjadi orang Islam di sisi Allah, diakui oleh Allah, maka wajib membaca 2 kalimat syahadat, kendati pun ia dilahirkan di lingkungan Islam sekalipun. Itu kafah baru. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Maksudnya, apabila kalian sudah jejak hatinya, sudah mantap, maka baca syahadat, jangan kalian terpengaruh oleh perkataan-perkataan yang menyatakan kita kan sudah Islam dari kecil, kita kan sudah Islam keturunan kita, dan selanjutnya dan selanjutnya. Tidak harus semacam itu. Islam itu agama umat, Islam itu didatangkan untuk kita semua, yakni siapapun yang ingin menjadi orang Islam, ya baca syahadat. Kalau tidak baca syahadat, tentu saja belum menjadi Islam. Sama seperti orang yang menjadi anaknya ABRI contohnya, hidup di lingkungan ABRI, bahkan di asramanya, asrama ABRI. Dia tidak akan menjadi ABRI kalau dia tidak sumpah dengan sabta marganya. Walaupun sekolahnya sekolah ABRI sekalipun sama. Karena apa? Yaitu tadi, kalau kalian ingin menjadi Islam di sisi Allah, ya harus baca syahadat. Kalau kalian mau jadi Islamnya hanya cukup di sisi manusia, ya udah nggak usah baca syahadat, nggak apa-apa. Tapi tidak bertanggung jawab apa amal ibadah kalian diterima atau tidak, kan begitu ya. Dah, itu lintasan saja. Jadi siapapun yang menyaksikan itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dzinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu bacaan, dalil bacaan di mana pada saat ada orang banyak berjanji terhadap Allah masuk Islam, maka kita bertasbih dan beristighfar. Nah, siapapun yang menyaksikan juga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, kalian semua sekarang itu bersih, tidak ada dosa sedikit pun. Betapa bahagianya sebenarnya kita ini. Jadi kalian keluar dari akmil itu bersih total. Tinggal kalian mau memelihara enggak kebersihan itu. Kalau tidak memelihara, ya berarti memang kita manusia biasa. Makanya ada sholat, ada puasa, ada zakat. Semua itu dijadikan cleaner,
pembersih. Makanya sholat menjadi pembersih. Sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika di depan kalian atau di depan rumah kalian ada sungai, nah, kemudian kalian mandi setiap hari 5 kali mandi, kira-kira bersih enggak? Para sahabat jawab, bersih ya Rasulullah, itulah sholat 5 waktu. Nah, kan untuk membersihkan. Jadi pahala ibadah itu ialah persis kayak cleaner. Jangan kalian membayangkan kayak orang awam pahala itu seperti kado nanti dikasih blak. Maka dikirimlah pahala itu kepada yang meninggal dunia. Wah, langsung dapat deh kado itu. Tidak. Tidak semacam itu. Pahala itu cleaner. Innal hasanati yudghibna sayyi'ati kama yudghibul ma'ul wasaha. Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat melunturkan dosa-dosa. Dengan kata lain, pahala itu dapat melunturkan dosa-dosa. Sebagaimana lunturnya kotoran disiram oleh air. Itu semacam itu ya. Jadi, makanya penting sekali kalian ngaji. Ngaji ini penting banget. Kalian hadir di sini itu melebihi dari kalian sholat malam. Melebihi dari kalian taubat malam. Kenapa? Kalian taubat sholat malam belum tentu diterima. Tapi ngaji, kalian datang ke taklim di mana kalian adalah membahas atau mendengarkan ilmu yang dicintai Allah dibahas. Kalian itu tanpa minta ampun pun sudah diampuni oleh Allah dosanya. Kemudian malaikat iri, sebel. Tanya, ya Rasulullah, ada yang datang bukan karena engkau. Dia datang itu karena apa? Dia datang karena suaminya. Dia datang karena pacarnya. Dia datang karena kangen. Dia datang karena ini, karena itu. Dia datang karena gurunya ganteng. Bener kok. Nah, contoh. Kalian kangen terhadap saya lebih baik daripada kangen sama John Lennon. Kangen sama John Lennon itu adalah gak ada manfaatnya. Kalian mengikuti mursyid kalian itu lebih utama. Karena apa? Karena kalian taunya mursyid kalian, Rasul itu jauh. Rasul itu sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Maka ada turun-temurun yang disebut warasatul anbiya. Maka warasatul anbiya itulah yang diikuti. Maka dari itu kalau ada orang yang mengabaikan ulama, tidak mahabbatul ulama, itu adalah keliru. Sama seperti kacang. Lupa kulitnya. Kalau bahasa lain disebut nih raniti gitu loh. Jadi memang nggak bener gitu loh. Itu semacam itu. Jadi memang kita harus mahabbatul ulama. Nah itu. Walaupun dia datang bukan karena apa-apa, tetap saja Allah mengampuninya. Malaikat protes lagi. Saya ampuni semuanya karena dia sedang duduk dan membahas ilmu yang aku sukai bersama kekasihku. Tuh. Kan tidak menutup kemungkinan di antara kalian ada kekasih Allah. Di antara kita ada kekasih Allah. Bukan berarti saya ya, ada di antara kalian. Yang paling tidak di dalam jam ini ada yang dicintai Allah. Ada yang disukai oleh Allah. Kenapa? Karena dia benar bersungguh-sungguh ingin membersihkan hati, ingin benar-benar kembali kepada Engkau ya Allah. Di jalan yang lurus, itu adalah Allah sangat suka terhadap orang-orang semacam itu. Bahkan Allah pun adalah menyukai seorang laki-laki yang berzikir dan duduk di tempat yang Allah cintai. Itu sama seperti itu. Jadi itu keistimewaan kalian hadir. Kemudian banyak yang tanya, gimana Pak saya yang online? Kan gak bareng-bareng sama Bapak. Kalau kalian niatnya bersama, itu sama saja. Sama saja hadir kalian di sini. Dengan catatan adabnya dipakai. Jangan mentang-mentang kalian online sambil tiduran. Gak pakai baju gitu loh. Bapak gak ngeliat ini. Iya saya gak ngeliat tapi Allah maha melihat. Adab. Ada lagi yang sambil telentang gitu loh.
Ada lagi yang sambil ya macam-macam. Nah itu tidak masuk. Yang masuk benar-benar yang duduk, yang benar-benar takdim, taslim, dan dia seolah-olah berhadapan, seolah-olah ada di depannya. Terlebih lagi streamingnya adalah ada streaming video yang berarti langsung, itu kan istimewa sebenarnya ya. Kita sudah dimudahkan. Anak-anakku semuanya, itulah dimana kita dalam mendapatkan kejernihan hati. Di sini kita akan membahas tentang arih nafsaka bitadbiri fama qoma bi ghairuka angka la takum bihi linafsik. Jadi di sini dijelaskan arih nafsaka bitadbir, yakni istirahatkan jiwamu, istirahatkan pikiranmu daripada kerisauan, kegalauan tentang mengatur kebutuhan duniamu. Kita suruh istirahat. Kenapa? Sebab fama qoma bi ghairuka angka la takum bihi linafsik. Sebab apa saja yang sudah dijamin oleh Allah, sudah diselesaikan oleh Allah, ya toh, sudah dijamin Allah itu sudah selesai. Artinya sudah pasti. Maka dari itu di sini la takum bihi linafsik. Jadi tidak usah kamu sibuk memikirkannya. Ini kalau sikap hati semacam ini, ya Allah, kalian tuh nyaman, tenang, tentram, enak, adem. Percayalah. Relax. Jadi relax yang akhirnya menjadi inner beauty bagi wanita maupun bagi laki-laki. Jadi satu aura positif. Kalau di istilah sekarang, istilah zaman now, istilah. Itu aura positif. Itu istimewa banget. Kenapa orang-orang dahulu, para sesepuh-sesepuh, itu begitu nyaman hidupnya? Karena hatinya tuh rileks. Hatinya tuh istirahat dari berbagai macam persoalan-persoalan dunia. Tadi sudah disindir, diajak, ayo kita istirahatkan. Andai saja kebiasaan istirahat kalian jernihkan hati, bukan sebatas di pengajian, tapi juga sedikit demi sedikit diatur dalam kehidupan kalian, nyaman hidup kalian. Apa sih yang ditakuti? Allah yang punya kita. Apa yang dijadikan kalian gelisah? Allah yang punya semuanya. Apa yang kalian risaukan? Allah yang akan mengantarkannya. Percayalah bahwa semuanya itu milik Allah dan Allah akan memberikannya. Di sini dijelaskan, disuruh arih nafsaka bitadbir. Kalian istirahatkan jiwa kalian, istirahatkan hati kalian dari berbagai macam angan-angan, dari berbagai macam andai-andai tentang urusan dunia. Terkadang sesuatu yang kita bayangkan serem, itu belum tentu terjadi serem. Kadang sesuatu yang dibayangkan kita itu menakutkan, belum tentu itu menakutkan. Bisa jadi sebaliknya. Tapi ada yang orang terlalu rileks, kemudian dia adalah cuek, bebek. Dia tidak mau mengintrospeksi dan hati-hati, tidak ada kewaspadaan. Dia ternyata terjebak oleh persoalan-persoalan yang sesungguhnya sepele. Mungkin disederhanakan, ada orang meninggal dunia, padahal dia perang di mana-mana, dia tidak mati-mati. Dia dengan peluru, dia meleset. Apa meleset? Tapi hanya dengan kulit pisang dibuang oleh anak. Dibuang oleh siapa? Oleh bocah ngapak. Ya, dibuang di jalan, dia jatuh, kepleset, kepalanya kena batu, meninggal. Itu salah satu contoh. Banyak sekali contoh-contoh lain. Jadi, kalian jangan gelisah karena sesuatu yang belum terjadi. Hidup ini rahasia. Percayalah. Jangan kalian hiraukan dengan
berbagai macam dan jangan termakan ya oleh provokasi-provokasi yang sampai pada diri kalian. Provokasi yang sangat dahsyat ke dalam diri kita ialah setan-setan. Oleh karena itu Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, jangan kamu ikuti bisikannya setan, jangan kamu ikuti ucapannya setan, jangan kamu ikuti berbagai macam ajakan-ajakan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Jadi enggak sembunyi-sembunyi. Tapi saya belum pernah lihat setan, Pak. Kenapa enggak ngelihat setan? Karena setan gaib. Gaib itu bagi yang tidak tahu. Kalau yang tahu, Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Mana sih setannya? Setannya itu banyak. Kadang-kadang setannya cantik-cantik. Kadang-kadang ganteng-ganteng gitu loh. Karena setan itu predikat. Setan yang ada di dalam diri kita ialah ucapan-ucapan berbagai macam bisikan yang ada di dalam diri kita. Coba kalian merenungkan kemudian ke dalam diri. Di dalam diri itu ada dialog. Ada dialog. Coba kalian ada dialog kebaikan, ada dialog keburukan. Dialog kebaikan itu kaitannya dengan nafsu sawiyah. Tapi dialog keburukan itu kaitannya dengan nafsu lawamah yang berarti nafsu syaitaniyah. Dialog yang ada dalam diri kita, jangan kalian mengklaim itu adalah dialog hanya sebatas dialog diri. Ingat, setan itu adalah predikat. Predikat bagi siapa sih setan? Predikat bagi manusia dan jin. Makanya disebutkan di dalam akhir surah dari Al-Quran itu menyatakan yang mewaswaskan hati manusia siapa sih? Yaitu minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Maka dari bangsa jin dan manusia nyata dong. Kalian lihat setan-setan itu. Siapa? Bisa jadi teman kalian jadi setan. Bisa jadi saudara kalian setan. Bisa jadi orang tua kalian pada saat itu jadi setan. Bisa jadi anak kalian jadi setan. Bisa jadi istri kalian bisa jadi setan. Bisa jadi saat itu suami kalian jadi setan. Masa ya sih Pak? Serius, Bapak nggak bohong. Coba kalian lihat baik-baik. Kalian wanita jangan terpesona dengan laki-laki. Jangan terpesona dengan dengan suami. Perhatikan. Kalian boleh mencintai tapi tidak boleh melampaui batas cintanya. Melampaui cinta kalian terhadap Allah. Perhatikan baik-baik. Pada saat suami sedang marah, pada saat suami sedang mencak-mencak, apalagi tidak karena apa, tidak karena macam-macam, hanya karena sesuatu yang sangat sepele. Sesuatu mungkin karena kalian menghidangkan makanan itu tidak sesuai dengan seleranya. Atau kalian menghidangkan sesuatu, melayaninya tidak sesuai dengan seleranya. Marah. Sampai ucapannya dalam macam-macam ucapan. Kalian timpali. Wah, sebaiknya kalian jangan timpali. Karena kalian cukup batin di dalam hati. Perhatikan indahnya ternyata setan itu begitu ganteng dan dekat dengan saya. Udah. Tapi di dalam hati. Jangan diucapkan. Kalau diucapkan nanti jadi iblis. Serius. Coba kalian kalau ngucapin suaminya lagi, wah mencak-mencak langsung kalian, oh Pak ternyata setan begini ya Pak ya. Coba deh. Pasti. Langsung bukan jadi setan aja dia menjelma jadi iblis. Wah langsung peteng-tengan kemudian saya cerai kamu. Tapi malamnya dikekepi lagi. Coba, ini laki-laki macam apa? Iblis itu. Udah mengatakan cerai, selesai. Awas loh laki-laki kalian. Mudah mengucap kata cerai, selesai saat itu. Clear, kalian haram berhubungan. Awas loh. Ini udah kata cerai masih aja begitu. Karena apa? Yaitu iblis. Istrinya ngikutin.
Berarti istrinya jadi apa? Jadi apa? Halo? Jadi apa? Ngikutin. Yang ngikutin setan atau iblis siapa? Tidak ada yang ngikutin setan iblis melainkan temannya sendiri. Awas loh, itu dalam ayat loh. Jadi itu salah satu contoh-contoh yang sederhana, ya. Dah, kita kembali lagi. Kelanjutan nanti ribet, ya. Kita kembali. Jadi dialog dalam diri itu adalah kalian tengarai baik-baik bahwa itu bisa jadi setan dan bisa jadi malaikat. Dialog. Jadi jangan kalian cari-cari setan di mana, jangan. Apa saja yang ngajak dialognya itu buruk, sebel, dendam, wah benci banget. Kalian habis dimarahin suami, kemudian kalian langsung aduh sakit saya rasanya. Dia kok begitu banget, dia wah sampai kalian nangis, sholat nangis, ya Allah. Mudah-mudahan dia itu di jalan pakai motornya banyak pecah gitu loh. Bener dikabulkan oleh Allah. Pecah banyak, bus gitu. Pecah langsung jatuh, truk lewat. Pas dengar begitu, alhamdulillah gitu. Bukan alhamdulillah, pasti nangis. Kenapa? Itu karena kalian adalah mengikuti hawa nafsu. Itu yang dikehendaki orang yang mengikuti hawa nafsu, yang menjadikan Tuhan-Tuhannya. Hawa nafsu sebagai Tuhan-Tuhannya. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan-Tuhan mereka? Di dalam sholatnya saja sumpah serapah, nyepatani. Ngerti nggak nyepatani? Nyumpahin. Itu di dalam sholatnya, gimana di luar sholatnya? Padahal di dalam sholat itu harusnya kalian clear. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Itu sholat. Karena sholat itu adalah hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya. Kalau sudah lebih lanjut lagi, itu adalah dialog. Lebih lanjut lagi, dia itu mi'raj sholatnya. Kan begitu sebenarnya harusnya. Tapi karena tidak, rusak. Itu. Jadi apa saja, kalian lihat pada awalnya itu semacam itu. Lihat. Semuanya kembalikan kepada Allah, bahwa hakikatnya semua yang didatangkan entah setan, jin, iblis dan semuanya hakikatnya adalah dari Allah. Pandang semuanya dari Allah. Tapi bukan berarti kalian mengabaikan syariat. Bukan berarti kalian mengabaikan usaha dan ikhtiar. Kalian disuruh istirahat hati kalian. Arih nafsaka bitadbir. Kalau sudah arih nafsaka bitadbir, istirahatkan jiwa dan hati kalian, maka benar-benar harus istirahat. Jangan berangan-angan dan jangan berandai-andai dalam segala hal apapun. Kalian mau menghadap sesuatu, menghadap seseorang, kalian takutan. Wah ini jangan-jangan nanti ngamuk dan sebagainya. Enggak bisa, jalanin. Hadapi. Jangan kalah dengan yang lainnya. Jangan kalah dengan setan-setan yang mengganggunya. Tapi tetap kalian harus mengistirahatkan hati dan jiwa. Berlanjut. Mengistirahatkan hati dan jiwa juga kalian jangan berandai-andai dan berangan-angan dalam urusan dunia. Baik dalam urusan dunia terkait dengan keburukan maupun kebaikan. Contoh. Andai saja ya, saya itu adalah pergi ke sana, pastinya harus dapat rezeki. Ini gara-gara ini sih. Ini gara-gara anak nih, rewel. Jadi saya nggak ke sana, padahal ke sana itu dapat rezeki. Itu kalau orang dagang contohnya. Nggak bisa begitu. Memang rezekimu ya segitu. Yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan berandai-andai, aduh andai saja saya tidak ke sana, andai saja tidak, pasti tidak akan kejadian. Karena kamu sih nyuruh saya ke sana. Jadi akhirnya dicopet deh dompet saya. Nggak ada istilah itu.
Orang ahli tauhid, orang ahli hakikat tidak ada istilah itu, tidak ada istilah andai-andai. Yang ada ialah terima apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, istirahatkan hati dan jiwa dengan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya ialah pandang semua yang kalian lihat di muka bumi ini dikembalikan kepada Allah. Pandang semua kejadian itu datangnya dari Allah. Jadi hukum D itu adalah dipakai. Jadi ke dan di. Kalau suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu, ini adalah dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau suhudul wahdah fil kasrah itu adalah dari Allah. Semuanya itu dari Allah. Maka di sini adalah untuk menghalangi, untuk kalian menghalangi persepsi pandangan kalian bahwa ada sesuatu selain dari Allah. Makanya kalau di dalam kitab Ad-Durrun Nafis disebut ini ismun mani. Kalau yang pertama disebut ismun jami. Nah, itu kajian di malam Rabu tuh. Jadi semuanya ini dari Allah. Yang didatangkan di hadapan kita itu dari Allah. Pandang semuanya dari Allah. Tapi tidak boleh mengurangi usaha dan ikhtiar. Andai saja itu didatangkan dari Allah, ada nggak sih kamu kemampuan untuk menghindar? Kalau kemampuan untuk menghindar, maka kalian disuruh untuk menghindar. Kalau semuanya datang dari Allah, kalian jalan. Pas jalan, di depan ada truk, depan ada mobil kenceng. Kalian langsung bilang, semuanya kan dari Allah. Datengin, terus dari Allah. Hajar, pek. Langsung mati syahid itu. Bukan mati syahid, mati sangit. Saya deh. Kenapa? Karena kalian punya ada kemampuan yang diberikan oleh Allah dan itu juga didatangkan oleh Allah kepada kalian, usaha dan ikhtiar, maka hendaklah kalian usaha untuk minggir, usaha untuk menghindar. Kalau kalian ada maling dan tahu di lingkungan kalian banyak maling, kalian kenal gak sih ada kunci? Kenal. Kalau kalian telah dikenalkan kunci, itu berarti tandanya Allah telah mengirim kalian untuk usaha dan ikhtiar mengunci sesuatu yang kalian jaga. Ialah amanah dari Allah, harta itu amanah dari Allah, apa saja amanah dari Allah. Jangan kalian gelisah di dalam ibadah kalian karena kalian lalai, tidak tidak merapihkan, tidak mengunci dan lain sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, jika kalian mau sholat, kalian bawa kuda, maka ikat kuda itu agar menenteramkan sholat kalian. Bukan berarti semuanya kan dari Allah, udah kuda taruh aja. Semuanya dari Allah, kalian motor. Sekarang kan gak ada kuda, adanya motor atau mobil. Nggak apa-apa, kuncinya tetap geletak di situ. Jangankan kunci geletak, kunci di bawah saja tetap bisa hilang kok. Kalau kalian kunci sudah di bawah, sudah dikunci, sudah ditaruh dengan baik dan benar, kalian sholat kan tenang. Pas keluar motor nggak ada. Jangan kemudian kalian nangis ngosek kayak orang awam. Ada seorang salikah, sudah ngajinya sudah bagus, dompetnya hilang, guling-guling. Itu bukan salikah, itu berarti awam banget. Dompetnya hilang, ya sudah, alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau telah mengirim sesuatu untuk mengambil sesuatu yang telah engkau berikan kepadaku, engkau ambil lagi. Ya Allah, alhamdulillah, ringankan bebanku. Berarti aku ringan bebannya telah engkau ambil. Kan begitu sebenarnya. Logikanya dalam analog bahasa, sesuatu kalau kalian dititipi sesuatu, andai saja sesuatu itu diambil sama yang punya, kalian lega enggak sih? Dah, mak sini deh. Mungkin barangkali bapak-bapak jarang. Mak ini, sini semuanya. Ya.
Ya jangan mama deh, nanti sangkanya apa tuh ada intrik lain. Ibu-ibu salikah-salikah di sini ya, yang cantik-cantik dan insya Allah solehah-solehah semuanya, amin ya robbal alamin. Kalian dititipi oleh saudara kalian anak laki-laki umuran 4-5 tahun, sedang belingsatannya. Wah semuanya dinaikin semuanya, wah kursi kalian aja berantakan, barang-barang wah berantakan, kalian kan pasti kalian gak berani macam-macam, gak berani nempeleng anak itu, anak orang. Gak berani nempeleng, gak berani ngapa-ngapain, paling ngelus dada. Ya Allah, saudara. Ini ya ternyata emaknya datang. Alhamdulillah sudah selesai, ya makasih banyak ya anak saya ambil ya. Apa yang kalian lakukan? Alhamdulillah ya Allah bebannya ringan. Kan begitu. Harta titipan Allah enggak? Halo? Harta titipan Allah enggak? Kalau diambil sama Allah, apa yang terjadi? Ayo, seneng gak kira-kira kalian? Alhamdulillah ya Allah beban saya lepas, kan gitu harusnya. Kenapa sebab? Apa sebab? Karena kalian telah merasa memiliki dan menguasai dalam mencintai harta itu, melebihi dari cinta kalian terhadap Allah yang punya itu. Itu persoalannya. Ya susah banget Pak kalau begini, ya susah. Contoh lagi, kalau suami kalian diambil sama orang, alhamdulillah enggak? Nangis, jerit-jerit. Nah kalau bapak-bapak, istri kalian diambil sama orang, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah, mau cari lagi, ada yang baru kan gitu ya. Ya, aduh, beda ya persepsinya kaum laki-laki dengan wanita beda banget. Kenapa? Karena kaum wanita itu cintanya pengabdian. Kalau laki-laki cintanya itu tamasa, berwisata, itu rata-rata loh. Makanya Allah tahu, oke, kalau gitu kamu boleh 4. Nah itu loh. Karena bertamasa. Kalau wanita itu adalah pengabdian. Kalau klik dalam diri itulah satu, ya udah dia pengabdian, benar-benar pengabdian, mengabdi. Tapi kalau laki-laki, jelalatan itu, kecuali saya ya. Sama maksudnya gitu. Dah daripada itu dah kembali lagi ya ke masalah kita. Jadi Mu'allif menjelaskan arih nafsaka bitadbir yang di sini kemudian dilanjutkan fama qoma bihi ghairuka angka la taqum bihi li nafsik. Jadi apa saja yang sudah dijamin oleh Allah, sudah diselesaikan ya, itu kamu tidak usah sibuk untuk memikirkannya. Apa saja sih? Nih, pokok yang dijamin oleh Allah, pokoknya itu 4 dalam ketetapan. Ketetapan apa? Ketetapan pada saat kalian ada di rahim ibu kalian, umur 4 bulan. Apa? Yaitu ditetapkan bikat bi arba'in itu ditetapkan 4 perkara apa saja sih? Pertama ialah rizkihi. Rizkinya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kalian berdoa enggak berdoa itu sudah ditetapkan. Jadi kalian gak usah risau. Karena apa? Rizki itu sudah ditakar oleh Allah mulai dari kalian lahir ke dunia sampai nanti akhirnya itu sudah clear, sudah ada jaminannya. Rizki. Yang kedua, ajal, batas umur. Ini juga sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalian mau ngomong sampai bawel, sampai drememel. Apa itu drememel? Apa namanya? Drememel itu bawel ya. Udah bawel aja pokoknya. Sampai berbusa sekalipun kalian berdoa dengan Allahumma tawil umri, Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umurku panjang. Tetap saja kalau umurnya kalian hanya 60 tahun, ya sudah sampai 60 tahun. Yang dikehendaki para ulama, kalian harus Allahumma tawil umri, itu adalah di dalam kebaikan, maksudnya dipanjangkan dalam kebaikannya sepanjang umur itu maksudnya. Bukan panjang lagi umur itu tambah panjang tambah panjang. Enggak, Allah enggak akan. Karena sudah ditetapkan yaitu umur. Yang ketiga ialah wa amalihi, amal perbuatan terkait dengan amal dalam arti amalan akhirat, kemudian dalam arti juga amalan dunia.
Yaitu pekerjaan ibadah juga telah menjadi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu syakiyun au sa'idun. Kalian hidup menderita atau bahagia? Menderita dan bahagia itu tidak tergantung pada harta benda. Banyak orang yang berlimpah harta benda tapi tetap menderita. Banyak orang yang tidak ada harta benda tapi tidak tetap bahagia. Tapi tidak sedikit juga orang yang banyak hartanya juga bahagia. Orang yang sedikit hartanya atau tidak ada hartanya tambah menderita. Bukan berarti hanya yang Bapak ucapkan di awal tadi, orang kaya banyak yang tidak bahagia, orang miskin banyak yang bahagia. Dibalik lagi, banyak juga orang yang kaya berlimpah harta juga dia mendapatkan kebahagiaan. Banyak juga orang yang miskin berkekurangan, banyak artinya menderita. Yang dimaksud di sini bahwasanya ketetapan sikap hati bahagia dan menderita juga telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini yang dikehendaki oleh mu'alif, fama qoma bi ghairuka angka la taqum bihi li nafsik. Jadi apa saja yang sudah diatur oleh Allah, sudah dijanjikan oleh Allah, itu tidak perlu kalian lakukan apa-apa. Karena apa? Karena itu akan pasti sampai. Kalau kalian sholat malam hanya untuk minta rezeki, rugi. Kalau kalian ingin selamat hanya masuk Islam supaya kalian selamat, rugi. Kalau kalian banyak zikir untuk mendapatkan tahta, rugi. Karena kalian ibadah nggak ibadah pasti Allah akan ngasih rezeki. Itu istimewanya Allah tuh begitu. Luar biasanya Allah itu memang Rahman Rahim. Andai saja Tuhannya itu seperti kalian, saya pikir pasti orang kafir itu nggak bakalan makan. Percaya deh. Tapi nyatanya yang kaya-kaya mah orang kafir-kafir. Ini gimana Gusti Allah, ya Allah gitu loh. Ya gimana orang saya sudah sholat jungkir balik ya Allah. Jidatnya sampai hitam gitu. Tetap aja kerek gitu loh. Tetap aja miskin gimana, terus gimana? Orang yang blingsatan, yang jahat, yang itu malah dia bertambah-tambah rezekinya. Ingat, ada rezeki itu dalam bentuk istidraj. Ada rezeki dalam bentuk minnah, anugerah. Yang berbentuk berkah. Itu rezekinya orang-orang Islam. Yang rezeki itu akan mengantarkan kalian menjadi hamba Allah yang soleh. Itu rezekinya. Contohnya rezekinya, bawaannya kalian kepengin sodako, bawaannya kalian kepengin beramal, bawaannya kalian kepengin ibadah-ibadah lain, entah umroh atau haji dan sebagainya. Bawaannya kalian kepengin ngasih para kekasih-kekasih Allah, itu terdorong banget. Itu rezeki berkah yang menggiring kalian, yang mengantarkan kalian menjadi hamba Allah yang soleh. Tapi ada rezeki istidrot, yang bawaannya kepengennya ke mall mulu. Ya Allah, emak-emak itu, ya ibu-ibu itu kalau pegang duit gak boleh pegang banyak sedikit, ya ampun, langsung. Gitu. Makanya ibu-ibu jangan dikasih kartu kredit deh. Punya kartu kredit, gatel banget, senang banget, gesek. Tahu-tahu bulan besok dia langsung kelenger, gitu loh. Pingsan, kenapa? Tagihannya banyak banget itu. Nah itu contoh. Itu rezeki nggak membawa berkah, itu namanya istidraj. Bawaannya apa? Bawaannya itu berbuat nasihat. Bawaannya buat hura-hura. Bawaannya buat untuk yang tidak sesuai. Dan rezekinya juga terkadang lebih banyak diambil paksa oleh Allah. Diambil paksa oleh Allah, seperti apa? Contoh diambil paksa oleh Allah, ialah dia bisa jadi kemalingan, dia bisa jadi ditipu. Dia kenapa? Karena tidak mau zakat dan tidak pernah zakat. Padahal zakat itu wajib bagi setiap umat Islam minimal 2,5% dari rezeki itu, dan itu sepelit-pelit orang Islam.
Kalau Bapak menganjurkan untuk salikin dan salika akmalia, wajib 10%. Supaya tidak dikatakan sepelit-pelit orang Islam. 2,5% itu sepelit-pelit orang, itu saja tidak dilakukan. Makanya akhirnya Allah akan mengambilnya. Dengan cara paksa apa? Rizkinya itu adalah tidak berfungsi pada tempat yang tepat. Aturan kalian punya uang, contohnya punya uang, alhamdulillah punya uang ini ada 5 juta bulan ini. Rencananya apa? Rencananya buat ini, buat itu, buat yang bermanfaat ini. Akhirnya tiba-tiba dilalahnya itu motornya rusak, atau ininya itu, atau tiba-tiba kalian ditipu, atau mungkin tiba-tiba anaknya sakit. Yang aturan rezeki itu kalian buat cita-cita mau apa sih? Saya mau ziarah, seumpamanya. Saya mau pergi ke satu tempat ibadah, seumpamanya. Itu akhirnya nggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi diambil oleh Allah. Diambil secara paksa. Kalian mau memberikan secara sukarela di jalan Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, atau diambil secara Allah secara paksa. Itu dua-duanya itu adalah terserah pada kalian. Kalau kalian tidak mau diambil secara paksa, maka limpahkanlah rezeki itu, belanjakanlah rezeki itu di jalan Allah sebahagiannya. Cukup untuk salikin salika akmalia minimal 10%. Untuk secara umum memang 2,5%. Kenapa Bapak mengajak untuk 10%? Karena keterkaitan dengan orang-orang yang mendapatkan rezeki. Bagi para petani itu zakatnya 10%. Nah itu loh. Petani kan jernih, bersih. Makanya bersih-bersih sebenarnya kalau petani yang benar dan baik. Nah kita lanjutkan lagi. Jadi apa saja rizki yang telah diberikan oleh Allah itu tidak akan ada yang bisa mengkorupsi. Malaikat pun tidak bisa mengkorupsi rezeki. Percayalah. Ini pernah juga beberapa kali Bapak ceritakan, Bapak ulangi lagi supaya kalian ngeh. Jangan kalian diambil ceritanya itu keistimewaannya, tapi di mana Allah itu memberikan rezeki tepat. Suatu hari Sayyidina Ali itu pergi ke pasar karena apa? Karena Fatimah istrinya itu adalah nyidam, kepengin banget apel. Zaman itu adalah lagi zaman embargo dan umat Islam itu banyak yang tidak mempunyai rezeki yang berlimpah, dan itu pas-pasan. Dia bawa uang itu pas-pasan kalau zaman sekarang. Pas beli apel di pasar cuma dapat 1. Bawa deh. Di tengah jalan ada bapak-bapak bawa cucunya seolah semacam itu, kurang lebihnya itu nangis. Karena apa? Lapar. Sayyidina Ali lihat. Terus kakek-kakek itu mengatakan, boleh nggak minta apelnya itu? Sayyidina Ali langsung lihat apelnya, lihat anak itu, pengemis itu. Dia nggak pikir panjang, langsung dikasihkan. Baru dia ingat, ya Allah, padahal istri saya juga kepengen karena dia lagi lagi nyidam itu, pengen banget pulang. Pas sampai pulang, dia nggak berani masuk, di pintu aja dia. Biasa kalau laki-laki soleh kan begitu, ya. Jadi pulang tuh nggak berani masuk ke rumah kalau ada salah, betul. Jadi makanya itu begitu, ya. Tapi kalau laki-laki yang dablek, salah sekalipun dia masuk ke rumah, bahkan sebelum istrinya negur, dia negur duluan. Nah itu biasanya tuh begitu tuh, ya. Dia duduk berdiri di pintu sampai Fatimah mengatakan, masuk suamiku. Mana apelnya? Senyum. Kenapa kamu senyum begitu? Nah, enggak gini, mau cerita apa? Cerita aja. Enggak, udah cerita gagap-gagap. Kenapa? Saya udah nggak kepengen apel lagi. Kenapa sih? Pada saat mungkin beberapa menit yang lalu itu saya merasakan nikmatnya makan apel. Gitu loh. Itu Siti Fatimah tuh. Jadi bertepatan Sayyidina Ali memberikan apel ke pengemis itu yang membutuhkan, itu Siti Fatimah di rumah itu merasakan nikmatnya apel itu. Akhirnya saya nggak kepengin lagi. Kalau mama sekarang kan nggak kepengennya karena sebel. Dah nggak kepengin lagi, ilfil.
bilangnya ilfil gitu. Aduh ampun deh, bahasanya tuh bahasa udah macem-macem ya. Udah gitu langsung. Akhirnya Sayyidina Ali, alhamdulillah, iya tadi apel satu-satunya tadi cuma dapat satu. Ada pengemis bawa anak kecil pengen apel, oh ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya udah merasakan udah nggak kepengen. Udah duduk, ngusap-ngusap perutnya. Udah pas gitu lagi duduk, ada yang ketok-ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada seorang pemuda bawa nampan ditutupi. Tutup. Siapa? Ya saya suruh nganter majikan saya. Apa nganter apa? Ini apel. Berapa? Tuh, lihat, dia buka. Dihitung, Sayyidina Ali langsung hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 9. Bukan saya, salah berarti itu salah. Beri gitu. Enggak, ini bukan buat tuan, bukan buat saya. Salah, Allah itu apa tuh? Allah itu gak akan ingkar janji, salah itu. Enggak, saya disuruh, ini buat tuan. Enggak mungkin. Allah itu berjanji, Rasulnya juga berjanji bahwa siapapun yang memberikan 1 akan dibalas 10. Kenapa ini 9? Gak mungkin dong gitu loh. Dia ngerogoh kantong, maaf saya kantongin 1. Tuh. Nah ini benar kalau 10, diambil baru. Hilang. Ternyata malaikat yang nganter. Malaikat aja ngentit tuh. Apalagi orang lain. Nanti maksudnya apa? Nguji keyakinannya. Nah, itu nguji keyakinan. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Maka dari itu orang yang bertambah sodako, bertambah memberi, itu bukan tambah miskin, tambah kaya loh. Karena apa? Berlipat-lipat itu yang namanya berniaga dengan Allah. Orang bertambah pelit itu bertambah miskin. Karena orang yang kaya man qana'a istana. Orang yang kaya itu orang yang istirahat hatinya. Orang yang nerimo itu adalah orang yang kaya. Jadi barang siapa yang qana'a, nerimo, maka dia dikayakan oleh Allah hatinya. Diistirahatkan, maksudnya enggak gerusa-gerusu, enggak macam-macam. Itu rezeki itu semacam itu ya. Jadi rezeki yang istidraj dan rezeki yang anugerah minah dari Allah itu berbeda. Rezeki yang minah itu penuh dengan berkah. Rezeki yang yang istidraj itu bawaannya adalah larinya ke maksiat dan macam-macam. Nah, kemudian umur. Umur juga sama. Jadi umur sudah dibatasi oleh Allah. Nah, tuh. Jadi umur itu sesuai dengan rezeki. Kalau kalian ingin mendapatkan rezeki banyak dan sekaligus, umurnya berarti habis. Makanya kalian bersyukur kalau rezekinya sedikit-sedikit dikasih plak-plak. Oh berarti umur saya masih panjang. Nah, loh. Karena apa? Karena begini, di dunia kalian hidup adalah telah dijamin oleh Allah rezeki kalian kalau di total itu 5 miliar. Nah contohnya begitu. Nah dari kecil sampai umur sampai kalian kerja itu dijamin oleh orang tua. Berarti rezekinya dititipkan ke orang tua. Jadi makanya kalian jangan kemelinti. Ya. Jangan kemelinti kalian bisa ngasih fasilitas anak, ngasih fasilitas istri. Enggak, itu rezekinya anak. Bukan rezekinya kalian. Kalian yang malah ngentit orang tua kadang-kadang. Rezekinya anak kalian kentit. Akhirnya enggak berkah. Kan begitu. Itu sebenarnya semacam itu. Jadi anggap 1M itu adalah ada di orang tua. Jadi dititipkan sama orang tua, maka itu rezekinya anak. Makanya orang tua dulu tuh omongannya gampang, banyak anak banyak rezeki, udah selesai. Terbukti gak? Bukti kok. Mana buktinya? Coba kalian, waktu bujangan punya rumah enggak? Enggak. Pas punya kalian nikah, punya mobil, punya motor. Pas kalian punya anak, punya rumah. Pas kalian punya anak 2 lagi, punya mobil. Itu bertingkat terus. Nah itu loh. Apa kalian gak sadar? Waktu bujangan, emang kalian punya apa? Gak punya apa-apa. Kolor doang. Kalian juga yang perawanan juga gak punya apa-apa. Allah berikan, Allah limpahkan. Jadi jangan kalian sembunyikan nikmat Allah itu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Tuh. Jadi umur itu begitu. Akhirnya pada saat kalian kerja, anggaplah 3M. Itu adalah diberikan pada saat kalian sudah dewasa. Melalui apa? Melalui proses kerja dan lain sebagainya. Kemudian di 1M-nya lagi apa? 1M-nya lagi pada usia lanjut. Kalian dikasih
oleh Allah melalui anak atau melalui siapa saja kalian dikirimkan oleh Allah. Itu semacam itu. Kalau kalian minta ya Allah berikan rezeki yang banyak, kasih banyak sekalian 5M. Langsung habis 5M berarti selesai. Mati kalian. Gitu loh. Jadi kalau disuruh milih, kalian rezekinya dikasih sekaligus atau dicicil oleh Allah. Ayo. Sekaligus langsung modar. Kalau dicicil berarti umurnya panjang. Kan begitu. Itu rezeki. Begitu juga amal perbuatan. Dan hidup menderita atau bahagia. Semua itu telah diselesaikan oleh Allah. Dan itu janji Allah. Jangan kalian dermemel minta. Kenapa minta? Karena itu sudah janji Allah. Kalian rugi kalau kalian sholat hanya minta rezeki. Padahal di dalam sholat itu sendiri sudah ada doa diajarkan. Apa sih? Robbi firli warhamni wajburni warzukni wahdini wa'afini wa'fani. Lengkap itu sebenarnya. Tapi karena kalian menganggap Allah itu seperti direktur, Allah itu seperti bos, maka kalian langsung dermemel terus. Bahkan detil minta aja, ya Allah tolong saya kasih rezeki dong. Saya rezeki itulah cukup 200 juta, 250 juta ya Allah. Karena ternyata rumah sana mau dijual, jadi saya mau tambahin lagi ya Allah. Gimana ya ini kurang lagi deh, tambahin lagi 25 juta lagi deh ya Allah gitu. Ini dermemel namanya, mendikte namanya. Bukan begitu. Kalau minta rezeki sama Allah udah aja langsung sekaligus. Kalau pakai doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Kalau minta doa ya doa yang jangan malu-malu juga. Ya Allah, tolong dong saya beri sekedar gubuk nggak apa-apa ya Allah. Yang penting adalah bisa menutupi saya dari kehujanan dengan istri. Sudah dikasih rumah. Ya Allah ternyata ini sempit ya Allah. Kalau bisa, ini namanya dermemel. Kalau minta doa, ya Allah berilah saya istana dengan isi dan selengkapnya. Ya Allah. Kasih kan rumah kalian ngontrak. Ya Allah saya kan mintanya dikasih rumah. Kok kenapa ngontrak? Nah itu nggak dermemel. Karena langkah pertamanya sudah itu. Nah, dikasih rumah gede lagi. Pengen mobil lagi. Ya ini kan belum istana ya Allah. Jadi masih boleh dong. Pokoknya judulnya saya minta istana, dunia akhirat. Nah itu boleh saja. Ya, banyak lagi kalau cerita-cerita detail semacam itu. Intinya ialah apa saja yang sudah dijanjikan oleh Allah itu pasti datang pada kalian. Jadi nggak perlu diminta lagi. Rizki sebenarnya nggak perlu diminta lagi, karena Allah sudah menjanjikan. Berarti kita nggak perlu doa dong ya. Ya, kalau kalian gak berdoa itu tandanya sombong kalian. Ya, itu tandanya kalian sombong. Kalau kalian berdoa itu tandanya kalian mendikte Allah. Lah terus Pak, ya denger aja. Terus gimana? Ya udahlah. Intinya begini. Berdoalah kalian sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah akan memberikan sesuatu apapun terhadap kalian sesuai kebutuhan kalian. Bukan sesuai kehendak kemauan nafsu kalian. Jadi Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Maka berdoalah sesuai dengan kehendak Allah. Mana berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok sesuai kehendak Allah? Iya dong. Kenapa? Karena itu firman Allah. Kalau kalian ditanya, kok begitu? Ya saya hanya ngucapin aja karena Allah nyuruh saya doa ya doa. Nah doa aja. Nah ini ucapan Allah lagi, firman Allah lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga ucapan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah ialah sesuai aturan-aturan yang telah diterapkan, yang telah disepakati, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah, minimalnya kalian adalah mengerti apa yang kalian minta sesuai yang ada di dalam Al-Quran, sesuai yang ada di dalam Al-Hadis. Ya. Terus gimana kalau saya berdoa saya dikasih? Waktu itu kan Bapak ngasih suruh berdoa, saya suruh doa sujud begini. Nah kalau kalian disuruh saya sama itu hakikatnya. Berarti bukan kehendak kalian.
Kalian disuruh sama orang tua, kamu berdoa begini, ikutin. Itu adalah sesuai dengan kehendaknya berarti. Kalian disuruh sama teman, suruh berdoa, doa apa? Doa supaya cepat jodoh. Nah tuh. Ya, doa saja, itu tandanya. Yang penting adalah bukan sesuai dengan kehendak kalian. Jadi kalau kalian mendapatkan titipan doa atau suruhan doa, doa. Nah tuh. Yang penting adalah doa yang baik-baik. Ya, itu tidak masuk golongan orang yang merusak keistirahatan, ketenangan hati dan jiwa. Anak-anakku semuanya, jadi jelas. Mu'alif mengatakan arih nafsaka bitadbir. Istirahatkan jiwamu dari segala macam persoalan dunia. Fama qoma bigharuka, apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah, apa saja yang telah dijanjikan oleh Allah, apa saja yang telah dijamin oleh Allah, itu sebenarnya telah diselesaikan. Ya. Ghairuka itu angka la takum bihi li nafsik. Jangan kamu mengande-ande atau membuat sesuatu apapun menyibukkan dengan pikiranmu dan berande-ande yang lainnya. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum jama'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.